Barat dari kasus ini, OJK menetapkan 3 tersangka yakninya AK selaku mantan Direktur Utama, MM selaku Customer Service, dan PAS selaku Kepala Bagian Operasional. Berkas perkara telah dilimpahkan ke jaksa dan dinyatakan lengkap P23 Februari 2026. Penyidik OJK melaksanakan berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Tentang MB. Gimana kabarnya teman-teman? Sore hari ini tetap semangat ya teman-teman. Walaupun apapun yang terjadi, yang penting kita tetap positive thinking dan tetap semangat. Mental bajanya harus dijaga, tidak usah baper-baperan. Di sini yang masih galbay siapa teman-teman? Ya, yang baru jatuh tempo siapa? Yang baru telat bayar siapa? Dan yang baru 2 hari lagi mau jatuh tempo tapi sudah dicaci maki siapa? Isi di dalam kolom komentar ya teman-teman semuanya. Dan yang galbay kumpul di sini semuanya, yang telat bayar kumpul di sini semuanya. Ada informasi terbaru teman-teman semuanya. Ada penangkapan lagi yang dilakukan oleh OJK karena membuat kredit palsu puluhan miliar teman-teman semuanya ya. Ini luar biasa, berkedok seperti ini. Jangankan kita orang umum teman-teman yang tidak mampu bayar. Bahkan sekelas bos-bos dari bank aja itu masih membuat kredit fiktif ya teman-teman semuanya. Ini informasi yang mau saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Bos bank di Depok maling deposito, bikin kredit palsu puluhan miliar. Enak teman-teman. Judul yang seperti ini enak nggak? Nggak enak banget, ya kan? Jakarta, CNBC Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK menuntaskan penyidikan perkara tindak pidana perbankan yang diduga dilakukan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat, BPR ini teman-teman ya. Pancadana yang beralamat di Ruko Depok Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Dari kasus ini, OJK menetapkan 3 tersangka yakninya AK selaku mantan Direktur Utama, MM selaku Customer Service, dan PAS selaku Kepala Bagian Operasional. Berkas perkara telah dilimpahkan ke jaksa dan dinyatakan lengkap P21. Mantap teman-teman, ini satu hal yang luar biasa ya. Pada Senin 23 Februari 2026, penyidik OJK melaksanakan berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Depok. Modus kejahatan. Berdasarkan hasil penyelidikan, terdapat 2 modus operandi dugaan tindak pidana perbankan. Pertama, pada periode Oktober 2018 sampai dengan Mei 2024, tersangka AK, PAS, dan MM diduga dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan dan dokumen bank melalui pencairan 96 billet deposito atas nama 35 deposan tanpa sepengetahuan deposan dengan total nilai sebesar 14 miliar 24.517 rupiah. Ya. Ini bahaya teman-teman. Dana tersebut diindikasikan digunakan antara lain untuk kepentingan pribadi, pembayaran bunga deposito yang telah dicairkan tanpa sepengetahuan deposan, serta pengganti dana deposito yang sebelumnya telah disalahgunakan. Kedua, pada Mei 2020 sampai dengan Mei 2024, tersangka AK selaku Direktur Utama diduga menginisiasikan, memerintahkan, dan menyetujui pemberian kredit fiktif atas 660 fasilitas kredit kepada 646 debitur. Nilai baki debit tercatat per Agustus 2024 mencapai 32 miliar 430 juta
Rp827.831. Susah juga menyebutnya ya teman-teman ya kalau secara detail ya. Pemberian kredit tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku, diduga ditunjukkan antara lain untuk menjaga rasio kredit bermasalah, non-performing loan atau NPL, BPR, serta sebagian dana pencairan kredit digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka dan pihak lainnya. Tipulasi muslihat teman-teman. Dari mereka untuk mereka dan permainan mereka, itulah judulnya ya. Ancaman hukuman 15 tahun penjara. Atas perbuatan tersebut, para tersangka disangkakan melanggar pasal 49 ayat 1 huruf A dan garis atau huruf C Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan junto pasal 20 huruf C KUHP dan pasal 127 ayat 1 KUHP. Para tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 5 miliar. Kok dendanya cuma 5 miliar padahal dia udah puluhan miliar? Ya kan? Jadi gila juga ya. Dalam perkara ini penyidik OJK juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Antara lain berupa tanah dan bangunan di wilayah Sawangan, Depok, dan 1 unit kendaraan mobil, perhiasan, serta barang bukti lainnya. OJK menegaskan bahwa proses penegakan hukum ini tidak mengganggu kegiatan operasional bank dan pihak bank kooperatif membantu penyidik. Penindakan dilakukan terhadap oknum pengurus dan pegawai sebagai upaya menjaga integritas industri perbankan serta melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK juga senantiasa berkoordinasi bekerjasama dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan. OJK akan terus melaksanakan penegakan hukum secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan. OJK selalu aja endingnya seperti itu. Sesekali pinjol diginiin juga, apa salahnya sih OJK? Coba dicek-cek lagi, kan masih banyak juga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah masyarakat gitu loh. Ya nggak sih? Pembebanan bunga yang besar, pemotongan biaya layanan yang tidak masuk akal, bunga atau denda siluman yang terjadi secara tiba-tiba, skema tatpole atau skema kecebong yang memberatkan. Bisa. Ya nggak? Tapi kayaknya OJK itu harus menunggu indikasi-indikasi yang besar dan habis itu berpotensi untuk viral. Nah, ketika berpotensi untuk viral, baru OJK-nya hadir. Tapi kalau dia kasusnya itu berpotensi untuk tidak viral, ya persetan aja lah gitu. Kayaknya seperti itu aja. Nah, teman-teman semuanya, ini menyangkut urusan dari bank BPR. Sekelas bos bank aja bisa melakukan tindakan seperti itu, teman-teman. Pemalsuan dan habis itu penjebolan rekening deposito dari si nasabah dan habis itu membuat kredit fiktif gitu loh. Bayangin sekelas bos bank aja teman-teman. Berarti permasalahan perbankan ini masih cukup banyak sebenarnya gitu. Masih cukup banyak di lapangan. Makanya saya nggak heran kalau pinjol itu terus berjamur. Karena dari segi perbankan yang ada di Indonesia, terutama unit-unit yang ada di daerah, itu masih bekerja terkadang tidak sesuai dengan aturan yang ada di pusat. Contoh, ketika Bapak Menteri menyampaikan pinjaman 1-100 juta itu tanpa anggunan. Ya, mungkin di beberapa daerah atau bahkan banyak daerah yang tidak mendapatkan hal seperti itu. Bahkan si masyarakat sudah berharap dengan dia mendapatkan modal kerja dan segala macam, dengan persyaratan yang tidak ribet dan tidak perlu mempunyai anggunan, tapi coba dicek di lapangan. Pasti moral hazard itu terjadi. Kalaupun orang-orang mau ditawarkan untuk pinjaman tanpa anggunan, tapi persyaratan dibikinnya sangat rumit. Persyaratannya seakan-akan ini luar biasa, sedetail-detailnya. Bayangin gitu loh. Ya, pokoknya dipersulit. Dia mau ngasih pinjaman tanpa anggunan, tapi itu malah dipersulit. Dan makanya kasus-kasus perbankan ini sisi-sisi gelapnya itu masih sangat banyak. Sehingga masyarakat itu masih cenderung untuk terjebak yang namanya pinjaman online dengan bunga tinggi. Ya, rentenir-rentenir online.
pay-letter-pay-letteran. Karena itu jalur yang mudah. Mereka tidak perlu tinjau lokasi, mereka tidak perlu lagi membuat surat keterangan usaha. Ya, mereka tinggal modal KTP melalui aplikasi, sudah dananya cair. Harusnya dari pihak pemerintah ini benar-benar menekan habis ke bawah gitu loh. Biar aturan yang dibentuk dari pusat itu benar-benar berjalan sampai ke daerah dan masyarakat juga merasakan dampaknya, merasakan manfaatnya sehingga tidak perlu lagi terjebak di ranah pinjaman online. Nah, mungkin dari saya cuma itu aja. Teman-teman yang mau ngasih pendapat silakan isi di dalam kolom komentar. Sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Kalau kita ingin maju sebagai umat ya, kita harus meninggalkan zakat. Zakat itu nggak populer. Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat. Pada masa Nabi, zakat itu nggak populer. Pada masa sahabat juga nggak populer. Yang populer apa? As-sadaqah. Khudh min amwalihim sadaqah. Bukan dikatakan khudh min amwalihim az-zakah. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu tidak dikatakan nama zakatu lil fuqara wal masakin. Alangkah miskinnya dan alangkah pelitnya umat Islam itu kalau pengeluaran terhadap agamanya hanya zakat. Cuma 2,5%. Bandingkan bunga mudarabah masyarakat kita itu berapa? Bisa sampai 6, bisa sampai apalagi kalau bisa sampai 9% kalau asuransi ya kan. Nah, zakat cuma 2,5%. Jadi kalau pengeluaran kita hanya zakat, terlalu pelit kita. Maka itu diantara pundi-pundi ada 27 pundi-pundi yang dikelola Abu Hurairah pada waktu itu. Zakat itu tidak terlalu diaktifkan ya. Misalnya ada perempuan lapar. Rasulullah marah, kenapa? Ada perempuan sakit, iya kelaparan ya Rasulullah mungkin. Kenapa enggak dibantu? Ya kan Yahudi, marah Rasulullah. Jadi perut lapar itu enggak ada agamanya. Asal orang perutnya lapar, jangan lihat agamanya apa. Ambil. Ngapa sih Pak gitu loh? Ya, berbelit-belit gitu loh. Bapak tinggal ngomong, ya sudah zakat kita pakai buat MBG. Ini zakat tidak terlalu populer di zaman Nabi. Lah kayak mana? Pak gitu loh. Itu Bapak pakai peci, Pak. Bapak pakai peci. Zakat itu ada di dalam rukun Islam. Zakat itu wajib fardu ain. Lah kayak mana caranya Bapak itu? Zakat tidak populer ini segala